Recording in progress. Halo, kembali dengan saya Lim Fernando. Halo, saya berasal dari jurusan Accounting tahun 2023. Nomornya 010604231050. Hari ini kita akan melanjutkan kepada jurnal penyesuaian. Di sini akan saya mengulangkan lagi kita sebagai perusahaan adanya aktiva sama dengan liabilitas sama ekuitas, dan aktiva atau aset itu bertambah di debit dan berkurang di kredit. Sedangkan liabilitas itu merupakan kewajiban. Kewajiban akan bertambah di kredit dan berkurang di debit. Nah, selalu adanya ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan yaitu adanya modal. Modal merupakan ekuitas. Ekuitas akan bertambah di kredit dan berkurang di debit. Lalu adanya beban terletak di debit karena dia itu mengurangi ekuitas sehingga terletak di debit dan berkurang di kredit. Lalu ekuitas masih ada dua lagi, pendapatan sama dividen atau preferred. Preferred itu debit karena mengurangi ekuitas dan berkurang di kredit. Apabila lalu terakhir adalah pendapatan akan bertambah di kredit dan berkurang di debit karena pendapatan itu merupakan menambahkan ekuitas, menambahkan keuangan di kita, sehingga itu rumus singkatnya perusahaan dalam suatu perusahaan atau suatu jurnal. Nah, kita akan lanjutkan kepada jurnal penyesuaian. Ini ada catatan tambahan dulu, ada catatan tambahan, ini nanti kita baru jelaskan. Kita akan jelaskan apa itu jurnal penyesuaian yang kita harus jelaskan hari ini. Jurnal penyesuaian itu adalah jurnal yang dibuat seketika adanya perubahan saldo pada suatu akun dan harus diselesaikan dalam buku besar perusahaan pada akhir siklus akuntansi dengan tujuan untuk mencatat pendapatan atau beban yang tidak diakui untuk periode tersebut. Dan jurnal penyesuaian itu untuk menentukan akun pendapatan dan akun beban dengan penyesuaian yang terjadi selama periode akuntansi. Jadi ini artinya apa? Artinya kita dalam jurnal penyesuaian, jika ada barang atau jasa yang telah kita lakukan, kita dapat menulis di dalam jurnal ini, dan biasanya jurnal penyesuaian ini ditulis pada akhir bulan. Jadi misalnya contohnya ada peralatan kita yang mengalami penurunan harga. Yang lebih gampang yaitu jadi perlengkapan yang kita beli itu habis. Nah, itu kan kita tidak perlu nulis setiap hari. Kita dapat dimasukkan dalam jurnal penyesuaian, kita melihat perlengkapan kita tinggal berapa. Kita nulis jurnal penyesuaian, atau ada jasa yang digunakan, kita dapat nulis di jurnal penyesuaian. Jadi ini penting dan dapat memengaruhi pada neraca saldo dan buku besar kita pada bulan ini, dan akhirnya juga menunjukkan bahwa ada perubahan pada laporan posisi keuangan. Itu nanti kita akan jelaskan. Nah, sekarang ada catatan tambahan bahwa perusahaan kita ingin maju ke bidang baru sehingga perlu uang banyak sehingga melakukan pinjaman ke bank sebesar 15 juta. Ini artinya apa? Artinya kita perusahaannya meminjam uang dari bank. Jadi, minjam uang dari bank itu artinya adanya utang bank. Kenapa? Kita pinjam uang, kita mendapatkan uang. Kita melakukan peminjaman. Jadi, secara singkat yaitu kas di debit karena kita mendapatkan uang dari bank, dan kreditnya yaitu utang bank. Nah, kenapa kas di debit? Karena yang tadi, kas itu merupakan suatu aset, dan aset akan bertambah di debit. Nah, kita akan masukkan terlebih dahulu. Ini tanggal 29, kita mendapatkan kas dari mana? Dari utang bank. Kenapa utang banknya di kredit? Karena utang bank itu merupakan suatu liabilitas, di mana liabilitas akan bertambah di kredit. Jadi ini adalah utang bank, bukan beban apa-apa. Ini utang bank. Sebesar 50 juta. 15 juta. Kita menulis dulu ini adanya utang dan utang bank.
Nah, sekarang ini soal tambahan sudah, kita masuk jurnal penyesuaian yang tadi. Jurnal penyesuaian itu biasanya ditulis pada akhir bulan. Dan bulan Agustus akhir bulannya itu tanggal 31. 31. Kita lihat soal pertama. Soal pertama, ini ternyata pada akhir bulan adanya pencatatan yang lupa tercatat. Jadi, adanya pekerjaan yang telah dilakukan oleh kita, tapi belum dilunaskan sebesar 2 juta. Ini artinya apa? Artinya, dalam penyesuaian itu biasanya melakukan adanya penyesuaian pada akhir bulan. Jadi, kita mengecek ulang dari awal apakah ada penggunaan, ada pengurangan tersebut. Jadi, ini adanya pekerjaan yang dilakukan, yang telah dilakukan, tetapi belum dilunaskan oleh perusahaan lain. Jadi artinya apa? Pekerjaan yang telah dilakukan itu artinya pendapatan jasa. Sedangkan pendapatan yang belum dilakukan itu namanya pendapatan diterima di muka. Pekerjaan yang telah dilakukan itu pendapatan jasa. Pendapatan jasa merupakan ekuitas. Dan ekuitas itu akan bertambah di kredit. Kita menulis pendapatan jasa di kredit karena dia itu ekuitas bertambah di ini. Lalu yang debit itu apa? Ini belum dilunaskan. Biasanya kan kita langsung nulis kas. Ini bukan. Yang belum dilunaskan artinya kita itu belum dapat. Belum dapat artinya apa? Piutang. Mereka utang kepada kita. Dan piutang merupakan sebuah aset. Aset akan bertambah di debit. Debit yaitu yang kiri. Kita nulis piutang. Karena kita belum mendapatkan uang. Tetapi kita sudah lakukan. Sebesar berapa? 2 juta. Oke, 2 juta. Ini kita akan memberikan angka terlebih dahulu. Ini 2 juta kelihatan ya. Oke. Sekarang nomor 15. Sama tanggalnya 31 karena penyesuaian biasanya dilakukan pada akhir bulan. Sekarang nomor soal penyesuaian kedua. Pada akhir bulan, kita menerima tagihan atas bayaran bunga dari bank sebesar 12% per tahun. Pertama, ini apa? Adanya pembayaran bunga. Pembayaran bunga artinya apa? Dia itu merupakan beban bunga. Kita harus bayar. Jadi ini termasuk beban bunga dan pada akhir bulan, beban bunga itu merupakan suatu beban. Beban itu merupakan suatu ekuitas yang mengurangi ekuitas, dia terletaknya di debit. Jadi kita nulis dulu beban bunga. Karena ini melakukan pembayaran, bukan terima. Kita membayar. Jadi ini ada beban. Beban itu pada saat adanya pengeluaran atau penggunaan. Beban bunga. Kita cari beban bunga. Nah, ini. Beban bunganya sebesar berapa? Sebesar 12% per tahun. Nah, ini 12% per tahun. Gimana kita hitung pada bulan ini? Jadi caranya 12% kita hitung dulu. Jadi 12% per tahun, jadi setahun kan 12 bulan. Jadi ini 12% bagi 12, 1%. Jadi 1% dari utang yang kita utangkan. 1%. Bunganya jadi 1% dari utang banknya. Utang banknya itu berapa? Utang banknya yang tadi kita tulis yaitu tanggal 29 bulan 8 sebesar 15 juta. 15 juta yaitu jadi sama dengan kita dapat menggunakan rumus cara menghitungnya sama dengan 15 juta dikali 1%. Kenapa? Karena tadi itu 12% setahun dan kita perlu bayar sebulan ini aja. Jadi kali ini ketemu 1%. Nah, ini kan debitnya beban bunga. Kreditnya apa? Kita menerima tagihan atas bayaran. Kita menerima tagihan. Jadi artinya kita sudah bayar belum? Belum. Jadi ini harusnya dimasukkan utang. Karena kita harus ditagih, dibayar, suruh bayar. Tetapi kita belum bayar. Jadi ini artinya apa? Kita utang. Jadi kita dapat menulis bahwa adanya utang bunga. Pokoknya ini harus dibayar, tetapi kita bisa bayar berapa hari kemudian. Karena hari ini belum mau bayar. Jadi ini dianggap utang. Jadi biasanya kalau yang sudah langsung bayar, itu langsung dianggap kas, beban bunga kas, atau beban bunga utang. Utang itu
Nggak mau bayar. Jadi berapa yang akan datang baru bayar. Jadi kita dapat nulis utang bunga terlebih dahulu karena kita belum mau bayar. Utang bunga. Oke, utang bunga. 150.000 karena ini merupakan 15 juta kali 1%. Itu 150.000. Lalu kita ke soal selanjutnya. Soal nomor 16. 31 bulan 8 2020. Oke, soal selanjutnya. Adanya penyusutan peralatan sebesar 10% karena adanya teknik baru yang mendorong elektronik makin maju. Jadi artinya apa? Peralatan kita semuanya menyusut 10%. Jadi artinya adanya karena ada penyusutan. Pertama, penyusutan itu artinya apa? Adanya akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan artinya apa? Artinya harga barang kita itu turun, mengalami penyusutan. Jadi harga kita turun. Jadi nanti ada penyusutan, pengurangan harga. Ini kita nulis akumulasi penyusutan peralatan. Kenapa ini akumulasi penyusutan peralatan di kredit? Karena dia merupakan suatu aset. Tetapi dia itu mengurangi aset kita, mengurangi peralatan kita. Jadi dia terletak di kredit. Dia kan mengurangi aset. Kayak utang bunga tadi, utang bunga itu di kredit, beban bunga di debit karena ini merupakan penggunaan jasa, merupakan mengurangi ekuitas, dan ini liabilitas. Utang bunga merupakan suatu liabilitas. Nah, akumulasi penyusutan peralatan, dan ini apa yang di debit? Beban penyusutan peralatan. Kenapa? Karena ini dianggap beban dan sudah dilakukan. Dan beban merupakan suatu pengurangan ekuitas dan terletak di debit. Jadi beban penyusutan peralatan itu di debit karena dia mengurangi ekuitas dan ini merupakan pengurangan aset sebesar 10%. 10% dari seluruh peralatan. Dan secara gampang kita dapat melihat neraca saldo yang bulan lalu, yang kemarin kita pernah kerjakan kan 10%. Jadi kita lihat peralatan kita itu berapa? 340.000. Nah, jadi caranya gimana? Caranya 10% kali 340.000. Sama dengan kita dapat menulis rumus sama dengan 10% dikali 340.000. Nah, ini. Ctrl C, Ctrl V secara gampang. Dan kalau takut bisa mengecek ulang ini. Kalau saat ingin menghitung 10% ada persenan kita dapat lihat dari sini. Ke 40.000, oke. Selanjutnya. Nah, perusahaan kita mencatat adanya tagihan gaji karyawan yang masih belum dibayar sebesar berapa ini? 500.000. Jadi ini artinya apa? Artinya adanya tagihan gaji karyawan yang masih belum kita bayar. Jadi harusnya ini karena mereka sudah kerja dan dapat dianggap sebagai apa? Beban. Mereka sudah melakukan kerjaannya dan kita harus bayar pada mereka. Dan ini dapat diakui sebagai beban. Beban apa? Beban gaji. Kita menulis dulu 17, terus tanggal 31 karena dia merupakan penyesuaian. Penyesuaian biasanya terletak pada akhir bulan. Beban gaji, dan upah, kita dapat tulis ini karena mereka itu sudah kerja dan kita harus mengeluarkan uang untuk membayar mereka dan dapat dianggap sebagai beban. Dan itu karena kita baca ulang soalnya, karena dia itu dicatat tapi masih belum dibayar. Artinya apa? Kita belum mengeluarkan uang. Tetapi kita masih belum bayar. Jadi artinya utang. Utang. Utang gaji dan upah. Sebesar berapa? Sebesar 500.000. Wah, mahal banget. 500. Oke, 500.000. Sekarang soal selanjutnya, soal ke-18.
secara gampang. Oke, pada akhir bulan kita telah melakukan penanganan pajak yang dicatat pada kita telah melakukan. Artinya apa? Kita lihat dulu. Dia ngomongnya kita telah melakukan penanganan pajak yang dicatat pada tanggal 2. Ini artinya apa? Jadi kita kembali lihat tanggal 2 itu ada apa? Adanya melakukan pendapatan jasa yang diterima di muka. Pendapatan jasa diterima di muka. Jadi artinya kita dapat pekerjaan, kita harus mengerjakan, tapi ini belum dikerjakan. Jadi bulan ini itu ada penjelasan bahwa pendapatan diterima di muka itu dilakukan selama 3 bulan. Jadi kita mendapat tanggal 2 itu kita dapat uang dulu, tapi kita belum kerja. Nah, sekarang itu bulan ini, pekerjaan bulan ini, kita setelah kerjakan. Jadi artinya apa? Artinya yaitu pendapatan jasa yang diterima di muka itu telah kita lakukan. Jadi cara nulis jurnalnya gimana? Pendapatan jasa diterima di muka itu terletak di debit. Kan aslinya di kredit, karena dia belum mengerjakan. Kalau sudah kerjakan, artinya dia sudah dilunaskan. Jadi yang harusnya kewajiban kita telah dilakukan, dia masuk hak. Jadi kewajiban akan berkurang terletak di debit. Jadi ini pendapatan diterima, pendapatan jasa diterima di muka, dia terletak di debit gara-gara apa? Gara-gara itu sudah dilakukan. Harusnya kewajiban kita sudah dilakukan jadi sebagai hak. Dan ini merupakan pendapatan jasa. Kenapa pendapatan jasa akan ditulis apabila pendapatan jasa diterima di muka telah dilakukan dapat diakui sebagai pendapatan jasa. Jadi yang diterima di muka itu sebelum dilakukan, belum dilakukan oleh kita. Itu biasanya terdapat di kredit, setelah dilakukan penyesuaiannya, yaitu bisa berubah ke debit. Pendapatan jasa merupakan suatu ekuitas. Ekuitas akan bertambah di kredit. Sebesar berapa? Sebesar, kita lihat lagi tanggal 2. 2 itu ada 18 juta. 18 juta selama 3 bulan. Jadi, 18 juta bagi 3. Berapa? 18 bagi 3 yaitu 6 juta, 6 juta. Sekarang nomor 19. Adanya pembayaran sewa gedung pada bulan ini. Jadi, sewa gedung kita sudah sampai bulan akhir, kita harus bayar lagi. Kita melihat sewa dibayar di muka. Ini. Jadi kita pernah bayar dan sewa dibayar di muka terletak di debit pas itu karena dia merupakan suatu hak. Dan bulan ini setelah digunakan, dia menjadi suatu kewajiban pada bulan ini. Jadi ini adanya penggunaan beban. Karena apa? Karena sudah sampai bulan akhir, dapat diakui sebagai beban. Kita sudah melakukan dan menggunakan jasa tersebut. Jasa yang saya dibayar di muka kita telah gunakan, jadi telah digunakan artinya apa? Jadi yang harusnya di debit, pindah ke kredit. Sewa dibayar di muka akan berpindah ke kredit apabila telah digunakan. Jadi ini sewa dibayar di muka, di kredit karena dia itu digunakan, telah digunakan. Sebuah hak telah digunakan menjadi kewajiban. Kewajiban akan bertambah di kredit. Dan ini merupakan beban. Kenapa? Karena sewa dibayar di muka yang harusnya di hak menjadi kewajiban. Jadi kita telah menggunakan. Karena kita bulan ini harus membayar sewa. Membayar sewa itu artinya kita telah menggunakan dapat dianggap sebagai beban. Beban merupakan suatu kewajiban. Dengan secara singkat, beban bertambah di debit. Karena dia mengurangi ekuitas kita. Beban sewa. Oke. Berapa? Ini kita melihat dulu. Kita pas itu sewa dibayar di muka. Kan bayar selama 3 bulan. Kita cek dulu. Beban gedung ini. Beban sewa gedung. Jadi beban sewa juga bisa. 3 bulan, jadi bulan ini 4.200.000 bagi 3. 4.200.000 bagi 3. Oke, ini Ctrl C, ini Ctrl V. Jadi berapa? 1.300.000. 1.400.000. Jadi 4.200.000 bagi 3. 1.400.000 yang kita gunakan. Terus kita dapat secara gampang ini, biar bacanya lebih enak, saya akan jadikan ini. Ini secara gampang ya.
Ini ada accounting number format. Jadi ini menggampangkan kita untuk membuat, no, kita tidak perlu hitung lama-lama, kita langsung kasih ini. Langsung kelihatan, wah ini berapa juta, berapa juta. Jadi tidak salah. Secara singkat dan lebih gampang dibacanya gitu. Terus bulan apa lagi? Karena yo penyesuaian pada akhir bulan. Kembali ke bulan ini. Dan akhir bulan ternyata adanya perlengkapan kita tersisa 24.000. Jadi ini artinya apa? Artinya kita perlengkapannya bulan ini sisa 24.000. Kita harus menghitung kita telah menggunakan berapa. Dengan cara, kan ini 24.000 kita sisanya. Kita lihat dulu di neraca saldo. Perlengkapan kita aslinya awalnya berapa? 72.000. 72.000 dan pada akhir bulan kita sisanya 24.000. Rumusnya ya 72 kurangi 24 yaitu 48.000. 48.000. Jadi kita tulis dulu 48.000. 48.000. Nah, ini kita jurnalnya menulis apa? Pertama kita nulis beban perlengkapan. Kenapa? Kenapa itu beban perlengkapan? Karena dia merupakan perlengkapan ini kita sisa dan kita telah menggunakan perlengkapan ini. Yang telah digunakan kita dapat diakui sebagai beban. Beban akan bertambah di debit. Kenapa? Karena dia merupakan suatu pengurangan ekuitas. Ekuitas kalau berkurang bertambah di debit. Dan ini merupakan perlengkapan. Perlengkapan kenapa di kredit? Karena dia merupakan suatu aset. Dan aset akan berkurang di kredit. Perlengkapan. Oh ya, ini saya jelaskan dulu. Kenapa ini ada perlengkapan? Ini perlengkapan, ini penyusutan, penyusutan peralatan. Kenapa dia itu enggak langsung peralatan? Kok harus ada akumulasi penyusutan? Nah, biasanya perlengkapan itu dapat dikredit karena dia ada pengeluaran dan ini peralatan itu tidak mungkin habis. Pertama, kedua, dia hanya adanya penurunan harga dan akumulasi, yaitu ada penjelasan bahwa dia itu merupakan suatu akun yang mencatat penurunan harganya dan beban penyusutan itu harga yang telah diakui atau yang telah beban yang telah diakui. Suatu penurunan harga atau penggunaan yang telah diakui. Ini 48.000. Oke. Nah, ini sudah selesai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 nomor ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus kita copy paste ini dengan biar baca refnya lebih enak. Ini sama saja diturunkan sampai sini. Ada. Terus kita menulis keterangannya. Ini kenapa ada biota mendapatkan jasa? Karena adanya pendapatan yang belum diterima. Terus ini adanya pembayaran beban bunga dari bank. Adanya pembayaran bunga dari bank yang belum dilunaskan kita oleh kita. Nah, ini adanya penurunan harga. Penurunan harga peralatan. Ini ada yang telah terakhir adanya penggunaan. Nah, setelah ini jurnal penyesuaian kita akan masuk laporan posisi keuangan. Nah, ini jurnal penyesuaian kita.
jurnal kan harusnya ada ya jurnal umum. Kita lalu masukkan jurnal penyesuaian karena ingin menyesuaikan adanya pengeluaran atau pendapatan tersebut, dan kita dapat merefresh pada bunga buku besar tersebut. Refresh. Tunggu, saya akan before table. Kita dapat menulis bahwa returns data, change data search. Kita dapat menurunkan ini sampai 42. Oke. Lalu kita dapat melihat, wow, ada penyesuaian, ada piutang usaha. Piutang usaha bertambah. Lalu kita dapat masukkan ke neraca saldo. Neraca saldo di refresh. Wah, ini ada perubahannya. Ini karena belum saya tak. Terus saya akan change. Oh ya, ini change data shorts. Ini kenapa aku melakukan? Karena jika ada jurnal tambahan, kita dapat melakukan ini untuk menambahkan datanya. Misalnya kita awalnya hanya sampai 28. Terus ini ada tambahan sampai 42. Gimana caranya? Caranya ya tadi change data shorts, lalu change before table data shorts, lalu menyesuaikan ini sampai berapa itu 42. Kita klik OK. Oke. Jadi ini merupakan neraca saldo setelah penyesuaian, dan kita dapat baca bla 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 bla. Kita baca akhirnya akan menjadi sama gara-gara ini. Kita dapat lihat perubahannya. Ini sebelumnya sini, sesudahnya menjadi seperti kayak gini. Oh iya deh, kita dapat menyesuaikan lagi. Ini merubahkan menjadi tersebut. Kita dapat melihat lagi kenapa dia mengeluarkan hal tersebut. Pivot table analysis, kita melihat pivot table chart. Bukan. Recommended. Oh, some of the summers. Oh, dengan kayak gini, kita dengan membuat rumus ulang gara-gara dia menghilang, kita bisa membuat rumus ulang pivot analysis, fail analysis, calculator fail. Ini artinya apa? Yang digunakan untuk menghitung biar membaca lebih gampang. Di sum debit, sum debit. Jadi ini sama dengan if jika debit lebih besar daripada kredit, maka debit dikurangi kredit. Kalau tidak, kredit kurangi debit. Kurung tutup, kita klik OK. Nah, ini hasilnya.
Jadi ini bacanya dengan gampang, langsung kelihatan banget grand totalnya. Tunggu saya hitung dulu. Sum. Kita dapat melihat ini merupakan neraca saldo setelah mengalami penyesuaian. Jadi adanya neraca saldo sebelum mengalami penyesuaian dan setelah mengalami penyesuaian. Ada yang pengurangan dan ada yang penambahan. Cara gampang, ini debit, ini kredit. Tunggu, saya menyesuaikan dulu. Lalu adanya satu lagi. Ya, setelah penyesuaian kayak gini, lalu selanjutnya kita harus ngapain? Kita harus melakukan kan neraca saldo. Neraca saldo, lalu kita harus ngapain setelah itu? Setelah itu kita harus menjelaskan apa yang namanya laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan itu merupakan suatu catatan informasi keuangan suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan situasi kinerja perusahaan tersebut. Jadi, ini artinya laporan posisi keuangan itu digunakan sebagai untuk menggambarkan atau melihat agar inventor-inventor atau para perusahaan dapat melihat, wah kinerjanya perusahaan ini gimana, bagus atau jelek, pendapatannya gimana, terus barang-barangnya gimana, apa yang harus dilakukan gitu. Setelah itu, adanya tujuannya apa? Tujuannya itu menggambarkan dividen agar dapat diharapkan memegang saham. Jumlah dividen yang diharapkan oleh inventor, jadi sahamnya tinggi atau rendah, kita dapat melihat dari laporan posisi keuangan, laporan keuangan tersebut. Lalu dapat menunjukkan kemampuannya, apakah perusahaan ini dapat membayar dividen-dividen atau utang-utang kepada kreditur, kita dapat melakukan wesel atau enggak. Jadi kita dapat melihat dari laporan keuangan tersebut. Lalu laporan keuangan ini ada banyak loh. Ada laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan posisi keuangan, dan laporan laba ditahan. Laporan laba rugi sudah nanti saya jelaskan dulu. Laporan laba rugi jadi artinya merupakan laporan yang sistematis mengenai pendapatan dan beban perusahaan untuk suatu periode tertentu. Laporan laba rugi ini merupakan informasi yang dilakukan untuk melihat pendapatan kita berapa yang telah kita lakukan pada bulan ini dan bebannya penggunaan-penggunaan tersebut kita akan mencatat di situ. Kita dapat lihat apakah ini rugi, apakah ini untung perusahaan kita. Lalu, laporan arus kas, sebuah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar. Jadi, laporan ini mencatat arus kas, uang kas kita itu digunakan untuk apa? Biaya operasional, biaya investasi, atau pendanaan. Kita dapat lihat dari situ ada penggunaan kegiatan sehari-hari, atau pembelian gedung, pembelian apa, pembelian saham, apa, dan lain-lain. Dan terakhirnya adanya laba ditahan dan laporan posisi keuangan. Laporan laba ditahan itu akumulasi dari laba yang dihasilkan oleh perusahaan dari tahun ke tahun dan belum dibagikan pada pemegang saham. Laba ditahan dapat digunakan oleh perusahaan untuk berbagai tujuan, seperti investasi dalam perkembangan bisnis, pembayaran utang, dan cadang untuk masa depan. Saya baca HP dikit karena saya agak lupa. Jadi laporan laba ditahan itu menjelaskan bahwa pendapatan kita setelah dikurangi dividen, itu saldo labanya berapa? Dividen itu merupakan uang yang kita harus bayar pada direktur atau investor yang masuk. Dan terakhir adanya laporan posisi keuangan, merupakan laporan keuangan yang melaporkan aset, liabilitas, dan ekuitas setelah adanya penyesuaian, penutupan. Jadi, laporan posisi keuangan itu paling terakhir. Jadi, itu harus adanya laporan laba rugi terlebih dahulu, lalu laporan laba ditahan, baru keluarkan laporan posisi keuangan yang untuk memudahkan analisis dan memprediksi arus kas di masa mendatang.
Nah, kita akan membuat laporan posisi keuangan, laporan keuangan. Nah, sini saya buat dulu. Ini laporan keuangan. Jadi ini kita dapat melihat neraca saldo ini apa? Nggak urus. Jadi ini neraca saldo kita dapat buat laporan posisi keuangan dari sini juga bisa karena ya gampang, secara gampang. Ini namanya laporan posisi keuangan. Laporan keuangan. Laporan keuangan. Cara gampang ya. Pertama, laporan posisi keuangan. Laporan keuangan ada 3. Laporan laba rugi, laporan laba ditahan, sama laporan posisi keuangan. Jadi yang arus kas kayak tadi jadi ada satu lagi arus kas tapi kita tidak kerjakan. Arus kas itu yang mencatat keluar masuknya keuangan kita, itu gunakan untuk apa saja. Laporan keuangan ini pertama adalah laporan laba rugi. Jadi laporan laba rugi itu nulis apa? Seperti yang saya jelaskan tadi, adanya pendapatan. Biar gampang kita kontrol. Kita plug dari sini terlebih dahulu biar gampang. Jadi laporan laba rugi itu adanya laporan laba rugi itu hanya menulis pendapatan jasa tok dan beban, seluruh beban. Sum if kita dapat menggunakan rumus sum if. Sum if kurung buka. Kita dapat baca dari mana? Bacanya dari sini terlebih dahulu. Setelah itu titik koma itu maka kita akan membaca yang mana? Pendapatan jasa. Setelah itu pendapatan jasa itu terletak di mana? Terletak dari sini. Nah, sebesar segini. 10 juta. Nah, setelah itu adanya beban. Bebannya ada apa saja, kita dapat copy paste secara gampang. Ctrl C, Ctrl V. Secara gampang Ctrl C, Ctrl V is okay, bisa. Ctrl C, Ctrl V. Kenapa saya harus Ctrl C dengan Ctrl V secara rumit? Karena jika kita ingin menggunakan sum if, itu harus sama persis dengan jurnal sebelumnya. Kita tidak boleh otak-atik gitu. Ctrl C, ini Ctrl V. Lalu adanya 2 lagi, Ctrl C, Ctrl V. Jadi, laporan laba rugi, kita dapat melihat perusahaan ini itu untung atau rugi. Cara gampang gitu. Untung atau rugi. Nah, ini sama sum if. Kurung buka. Kita akan membaca, jadi bacanya gini. Sum if, kita akan membaca dari mana? Bacanya dari sini terlebih dahulu. Jadi, datanya dari mana? Datanya dari tabel ini. Lalu, kita baca ini. Bacanya dari mana? Bacanya dari angka tersebut. Bener nggak? Beban asuransi 218. Benar. Nah, kenapa saya sebelumnya kan ada pembuatan buku besar setelah penyesuaian, dan ini setelah penyesuaian ini kenapa yang neraca saldo saya harus sum lagi, karena saya dapat menghitung dengan secara gampang, jadi ada debit kredit. Kan ada penambahan dan pengurangan. Secara gampang saya langsung menggunakan rumus agar mengetahui kas kita akhirnya berapa, kita dapat menganalisis akhirnya berapa, bukan awalnya. Bukan kayak harus ada kita awal harus kurangi enggak. Kita langsung akhir, cara gampang dibaca. Sama kita Ctrl C, bisa Ctrl V, copy paste cara gampang. Nah, ini terbaca KB. Beban perlengkapan juga 48.000. Jadi ini kita nulis. Ini kan pendapatan kurangi beban. Ini kita tulis total. Jadi kita harus, cara hitungnya harus balance. Kalau tidak balance artinya apa? Artinya itu kita salah. Kalau setelah balance itu artinya kita sudah benar. Biasanya kita kalau membuat jurnal,
atau laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan keuangan itu harus balance sama dengan keuangan kita. Ini dikurangi biar mengetahui apa laba neto. Laba neto itu sama dengan uang kita dikurangi ini. Jadi uang kita masih segini, laba neto. Setelah itu laporan laba rugi yaitu laporan laba ditahan bulan November. Saya lupa nulis bulan November. Laporan posisi keuangan. Rugi, laporan laba ditahan, laporan laba ditahan. Kita mesti apa? Menulis pertama yang laporan laba ditahan itu kita harus menulis saldo laba di awal bulan. Kita harus mencari ada enggak saldo labanya. Kalau tidak ada, ya kita tulis saja. Tapi kita saldo itu nol, ini nol, kita nulis nol aja, gampang. Setelah itu kita menulis laba neto. Jadi rumusnya itu saldo awal jika ada ditambah dengan laba neto yang tadi kita hitung. Sampai dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ini ditambah lalu dikurangi dividen kalau ada. Dividen. Ini ada dividen enggak? Oh, ternyata ada. Berapa dividen itu? Ini kita dapat copy paste saja biar agar tidak salah. Dengan cara sum if, kenapa aku harus menggunakan sum if? Karena kita dapat misalnya lah, kan kita biasanya sudah adanya neraca saldo. Jika neraca saldo ada perubahan, kita harus nulis lagi. Tetapi kita dengan penggunaan sum if, jika ada perubahan ini yang menggunakan rumus Excel, dia akan otomatis berubah. Jadi kita nggak usah susah-susah, kita nanti secara gampang gitu bacanya. Langsung dia sudah langsung biasanya sudah langsung otomatis berubah jika ada perubahannya. Kita nggak usah khawatir gitu. Kayak seperti tadi, set, titik koma. Setelah itu kita dapat menghitung namanya laba ditahan atau nama lainnya saldo laba. Berapa? Sama dengan ini 200.000 ya. Ini namanya laba ditahan. Paling terakhir adanya laporan posisi keuangan. Mister, biar gampang bacanya tak 8 juta. Wow, banyak banget. Model kita besar tuh. 10 juta. Oh, yo. Aku tahu kenapa dia harganya besar banget. Pertama adanya laporan posisi keuangan kayak saya jelaskan tadi, dia adanya aset, liabilitas, dan ekuitas. Kita nulis aset terlebih dahulu. Asetnya ada apa saja? Kita copy paste. Set. Di sini Ctrl C. PWDBM termasuk aset ya. Saya menulisnya salah. Harusnya PWDBM termasuk aset. DBM lalu adanya akumulasi penyusutan peralatan juga termasuk aset. Nah, setelah itu kita masukkan terlebih dahulu. Rumusnya gampang, kita Ctrl C. Yang Ctrl C ini aja lah gampang. Biar gak usah rumit habiskan waktu secara gini. Wow,
Yo, saya saya ingin mencurangi tapi tidak bisa. Sedih. Harus copy ulang lah. Hai, lalu titik koma, baca ini, baca maka. Bacanya dari mana? Bacanya dari sini lah. Akumulasi penyusunan peralatan segini betul. Setelah itu adanya liabilitas. Liabilitasnya itu adanya utang-utang dan pendapatan diterima di muka. Ctrl C. Pendapatan jasa tidak termasuk beban, tidak masuk karena dia sudah dilakukan oleh atasnya yaitu laporan laba rugi. Utang bank iya, utang gaji juga iya. Weighting ini saya akan nulis total aset. Total asetnya segini. Ini total sum if. Jadi ini maksudnya gimana? Maksudnya menggunakan sum if agar lebih gampang bacanya. Dan aset itu ini, liabilitas itu utang dan pendapatan pendapatan. Oh ini model itu bukan, nanti saya tak tak ganti model bukan. Jadi yang liabilitas itu angka 2 tok. Pendapatan jasa diterima di muka dan pendapatan jasa termasuk liabilitas. Tetapi model modal lalu saldo laba, prefer sama beban. Karena pendapatan dia sudah tidak ada, beban tidak ada, jadi aslinya model itu tidak termasuk. Saya salah nulis, maaf. Koma. Kita membaca dari mana? Dari yang ini, karena sudah dihitung. Tanggung jawab berapa? Oh, utang sana. Kaget aku. Ini termasuk, itu termasuk ekuitas. Ekuitas. Ini termasuk ditahan. Apa ditahan? Kita menggunakan dari atas tadi itu. Oke, nilainya mari kita nilainya dihargakan dengan secara gampang. Waduh, oh saya tahu kenapa ini salah. Ini harusnya gini,
Dia itu akumulasi penyusutan peralatan. Yaudah, akumulasi penyusutan peralatan, dia itu mengurangi peralatan kita. Jadi ini bukan menambah, ini malah berkurang, mengurangi peralatan kita. Jadi artinya Ctrl X, tunggu saya tak ganti save, Ctrl V. Kenapa aku rasanya aneh sebelum hitung? Ini di sum if, ini di sum. Kurangi. Nah, kurangi ini. Makanya aku kelihatannya aneh-aneh. Nah, setelah itu ini kita ganti set di Ctrl X. Nah, ini namanya total ekuitas dan liabilitas. Ini. Nah, kita menemukan yang tadi saya salah, yaitu nah, tadi yang salah, saya menemukan kesalahan, yaitu jadi kita harus teliti dalam memasukkan beban, ini semua beban, ini itu pendapatan, lalu laba ditahan itu saldo awal, laba neto, sama dividen, dan yang posisi keuangan itu aset, liabilitas, dan ekuitas dengan kita menemukan total aset dan total ekuitas. Dan saya menemukan kesalahan tadi gara-gara saya kurang teliti. Ada artinya kita saat membuat ini jangan membuatnya terlalu rumit seperti saya. Jadi ini termasuk sebuah kesalahan. Dan ini hasil kita yang hari ini akhirnya seperti tersebut bahwa kita harus teliti. Teliti dalam menghitung dan menganalisis memasukkan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan laba ditahan. Jangan seperti saya yang tadi, yaitu kekurangannya, yaitu kurang teliti, sehingga saya tadi tidak balance. Jadi saya kurang balance gara-gara kekurangan utang bank dan utang bunga. Utang bunganya saya lupa masukkan, karena sangat kurang teliti masukkan. Jadi kita harus hati-hati loh. Dan terima kasih, inilah hasil hari ini, yaitu melakukan jurnal umum yang lanjutnya, yaitu jurnal posisi keuangan yang tersebut. Setelah memasukkan, kita menjadikan neraca saldo dengan cara tadi, saya ulang lagi dengan cara tadi. Itu pivot table analisis, memasukkan change data shorts, biar mau melakukan refresh. Jadi kita harusnya 28, kita dapat refresh menjadi 42, sesuai dengan jurnal yang kita buat. Dan ini buku besarnya juga, kita melakukan refresh. Dan akhirnya menampilkan neraca saldo atau laporan posisi keuangan, laporan keuangan pada bulan November ini dan sebesar ini. Jadi inventor dapat melihat tersebut, melihat laporan laba rugi kita berapa, laba ditahan bagi sebelum setelah membagi masih sisa berapa uangnya, dan mana akhir laporan posisi keuangan. Dan terima kasih setelah membaca hari ini saya ada banyak kesalahan dan tolong maaf dan terima kasih.